Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu limpahan rahmat dan karunia-Nya lah, sehingga pada kesempatan hari ini saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Oke, tugas kami pada hari ini itu adalah pelaksanaan putusan arbitrase. Membahas tentang pelaksanaan keputusan arbitrase itu dalam waktu selamat-lambatnya itu 30 hari terhitung sejak tanggal putusan itu diucapkan. Lembaran asli salinan autentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbitrer atau kuasanya pada panitera pengadilan negeri. Penyerahan dan pendaftaran tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau pinggir putusan oleh panitera pengadilan negeri dan arbitrer atau kuasanya yang menyerahkannya. Dan selanjutnya catatan tersebut menjadi akta pendaftaran. Pencatatan tersebut merupakan salah satu dasar bagi pelaksanaan putusan arbitrase oleh pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. Oleh karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 menentukan bahwa jika pencatatan arbitrase tersebut tidak dilakukan sesuai dengan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, undang-undang juga mewajibkan arbitrer dan kuasanya untuk menyerahkan putusan dan lembaran asli pengangkatan sebagai arbitrer atau salinan yang otentik kepada panitera pengadilan negeri. Perlu disampaikan juga di sini bahwa pendaftaran dan catatan arbitrer tersebut akan menjadi sangat berguna bagi pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. Jika salah satu pihak dalam putusan arbitrase tersebut secara sukarela dalam hal yang demikian, maka atas permohonan dari pihak yang berkepentingan tersebut, pelaksanaan arbitrase tersebut Ketua Pengadilan Negeri di mana keputusan tersebut didaftarkan dan dicatat dapat dijatuhkan perintah pelaksanaan putusan arbitrase. Perintah pelaksanaan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri diberikan dalam waktu yang selambat-lambatnya itu 30 hari setelah permohonan dieksekusi didaftarkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan diberikan hak untuk memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase tersebut telah diambil dalam suatu proses yang dimana yang pertama itu adalah arbitrer atau majelis arbitrer yang memeriksa dan memutuskan perkara telah diangkat oleh para pihak sesuai dengan kehendak mereka. Maksudnya kedua yang belah pihak yang berkonflik yang ingin menyelesaikan perkara mereka itu telah sepakat bahwa arbitrer telah sepakat dengan arbiter yang akan mereka tempuh untuk menyelesaikan perkara mereka. Kemudian yang kedua itu adalah perkara yang diserahkan untuk diselesaikan oleh arbitrer atau majelis arbitrase tersebut adalah perkara yang menurut hukum dapat diselesaikan dengan arbitrase. Jadi tidak semua perkara yang disengketakan itu bisa dibawa ke arbitrase. Makanya penting di sini Ketua Pengadilan sebelum memberikan perintah dieksekusinya itu putusan arbitrase, maka diperiksa terlebih dahulu apakah putusan ini memang layak untuk diselesaikan secara arbitrase atau tidak. Kemudian yang ketiga, putusan yang dijatuhkan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Nah, ini yang penting. Putusan yang dijatuhkan perkara itu apakah tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Nah, ini suatu hal yang perlu diperhatikan di sini bahwa
Selain ketiga dari hal tersebut yang saya sebutkan tadi, Ketua Pengadilan Negeri tidak diberikan kewenangan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Jika menurut pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri atau satu atau lebih syarat dari ketiga syarat tersebut di atas yang tidak dipenuhi, maka Ketua Pengadilan itu dapat menolak permohonan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salin autentik. Salin autentik putusan arbitrase. Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan keputusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini maka berlakulah ketentuan umum yang berlaku bagi pelaksanaan putusan perkara perdata. Dalam membicarakan pelaksanaan putusan arbitrase ini perlu diingatkan kembali bahwa arbitrase ini memiliki dua sifat. Yang pertama itu adalah ad hoc dan yang kedua adalah institusional. Oleh karena itu dalam membahas pelaksanaan putusan arbitrase, maksudnya adalah pelaksanaan putusan arbitrase baik arbitrase ad hoc maupun arbitrase internasional. Di samping itu dalam pembahasan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia akan dibedakan ke dalam putusan arbitrase yang ada yang nasional, ada yang skalanya nasional, dan ada yang internasional. Putusan arbitrase nasional atau di negara kita dapat dilihat dari beberapa patokan berikut ini. Yang pertama itu adalah faktor wilayah. Jadi arbitrase internasional itu salah satu ciri khasnya itu adalah faktor wilayah, di mana putusan itu dikeluarkan. Jadi dikatakan sebagai putusan arbitrase nasional apabila putusan itu dikeluarkan di wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian rules. Ini faktor yang kedua, rules, yaitu yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dalam hal ini meskipun putusan itu dikeluarkan di Indonesia, di wilayah Indonesia, dan para pihak yang berselisih adalah sama-sama warga negara Indonesia, tetapi rules yang digunakan adalah rules internasional, misalnya rules International Chamber of Commerce. Maka putusan arbitrase ini adalah masuk putusan arbitrase internasional. Jadi suatu putusan arbitrase adalah putusan nasional apabila diputuskan di wilayah negara Indonesia dan rules yang berlaku di Indonesia tanpa mempersoalkan para pihak yang berselisih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang menentukan putusan arbitrase adalah putusan nasional apabila putusan tersebut memenuhi dua syarat atau patokan di atas, patokan yang saya sebutkan tadi, maka itu yang menjadi landasan kita untuk menyelesaikan perkara kita melalui jalur arbitrase. Sementara itu putusan arbitrase internasional adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Konferensi New York 1998, yaitu putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dibuat di suatu negara yang pengakuan dan pelaksanaannya di luar negeri. Lebih lanjut mengenai pelaksanaan arbitrase asing itu diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oke, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pelaksanaan putusan arbitrase nasional di negara kita. Instansi atau penjabat yang berwenang untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan arbitrase adalah pengadilan negeri. Sedangkan majelis arbitrase yang mengeluarkan atau menjatuhkan putusan tidak memiliki kewenangan untuk memerintah dan menjalankan eksekusi putusan arbitrase. Ketidakadaan kewenangan majelis arbitrase ini disebabkan karena majelis tersebut itu tidak berfungsi yudisial dan tidak
mempunyai perangkat jurusita yang bertugas melaksanakan eksekusi. Kewajiban mendaftarkan itu harus dilakukan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal putusan arbitrase itu diucapkan. Yang kewajiban untuk mendaftarkan putusan arbitrase tersebut adalah seorang arbitrer atau seorang kuasa untuk atas nama para anggota arbitrer. Semua biaya yang menyangkut pendaftaran ini sesuai dengan yang telah ditentukan dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ditanggung oleh para pihak yang bersengketa sendiri, bukan oleh arbitrer. Permohonan pendaftaran itu harus dilampiri dengan lembaran asli pengangkatannya sebagai arbitrer atau salinan domestiknya. Namun tidak ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 apakah permohonan pendaftaran tersebut harus diajukan secara tertulis atau lisan, sehingga dapat diasumsikan bahwa permohonan pendaftaran itu harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri dan panitera yang menerima permohonan pendaftaran. Kewajiban untuk membuat akta pendaftaran bersama dengan arbitrer dan kuasanya. Akta pendaftaran ini bukannya berbentuk akta sendiri, namun hanya berupa pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau pinggir putusan. Dengan telah didaftarkan, putusan arbitrase menjadi otentik dan dapat dijalankan sebagaimana menjalankan putusan perdata pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pelaksanaan keputusan arbitrase yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Yusuf Alimin untuk menjelaskan mengenai pembatalan putusan arbitrase. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan pembatalan putusan arbitrase. Putusan arbitrase itu bersifat final dan binding. Itu berarti putusan arbitrase tidak bisa dibanding dan atau dikasih, meskipun demikian masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang berselisih, yaitu upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di dalam pasal 71 ditentukan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan kepada panitera pengadilan negeri. Ini berarti bahwa putusan arbitrase yang dapat dimohonkan untuk pembatalan adalah putusan arbitrase yang sudah didaftarkan pada pengadilan negeri, tak terkecuali juga bagi putusan arbitrase internasional. Sedangkan alasan yang dapat digunakan untuk permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila putusan arbitrase tersebut diduga mengandung unsur-unsur antara lain. Yang pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Yang kedua, setelah putusan dijatuhkan ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Yang ketiga, putusan dijatuhkan atas dasar hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam memeriksa sengketa. Permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal antara lain. 1. Apabila putusan telah diberikan dengan melampaui batas-batas yang diberikan dan persetujuan arbitrase. Yang kedua, apabila putusan telah diberikan berdasarkan persetujuan arbitrase
yang batal atau lampau waktunya. 3. Apabila putusan telah diberikan oleh sejumlah arbiter tidak berwenang memutus di luar hadirnya arbiter yang lainnya. 4. Apabila telah diputus tentang hal-hal yang tidak dituntut atau putusan telah mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Apabila putusan mengandung keputusan yang satu sama lainnya bertentangan. 6. Apabila arbiter telah melalaikan untuk memutus satu atau lebih hal menurut persetujuan arbitrase telah dimintakan keputusan dari mereka. 7. Apabila para arbiter telah melanggar tata cara formalitas prosedural yang atas ancaman pembatalan harus mereka turut atau indahkan, tetapi hanya akan berlaku jika menurut ketentuan yang secara khusus dicantumkan dalam persetujuan arbitrase bahwa para arbiter harus mengikuti cara yang biasa berlaku dalam satu prosedur di muka pengadilan. 8. Apabila telah diberikan keputusan berdasarkan surat-surat yang telah keputusan itu diberikan diakui sebagai palsu ataupun telah dinyatakan palsu. 9. Apabila setelah putusan diberikan surat-surat yang bersifat menentukan yang tadinya disembunyikan oleh salah satu pihak telah ditemukan kembali. 10. Apabila putusan telah didasarkan atas kecurangan atau penipuan yang dilakukan sepanjang pemeriksaan tetapi kemudian diketahui kalau diperhatikan alasan-alasan permohonan pembatalan sebagaimana dikemukakan di atas adalah sesuai dengan ketentuan pasal 643 RV yang telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dari 10 alasan yang dikemukakan oleh beliau tersebut jelas hanya 3 saja yang dipertahankan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai alasan permohonan pembatalan ke pengadilan negeri, yaitu alasan yang tercantum pada nomor 8, 9, dan 10. Sedangkan alasan yang dikemukakan dalam nomor 1, 4, 5, dan 6 tercantum dalam penjelasan pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai alasan untuk mengajukan keberatan kepada arbiter atau majelis arbitrase terhadap putusan yang diajukan. Oleh karena itu, yang sekarang berlaku sebagai alasan permohonan ke pengadilan negeri adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut di atas. Alasan-alasan permohonan pembatalan tersebut dalam pasal 71 harus dibuktikan oleh pengadilan. Apabila ketua pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti, hal ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menolak permohonan pembatalan. Sebaliknya, jika pengadilan yang berwenang memeriksa permohonan pembatalan tersebut mengabulkan permohonan pembatalan, ketua pengadilan dapat mengatur atau menentukan akibat dari pembatalan tersebut, baik seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase yang dimohonkan pembatalannya. Ketua pengadilan negeri dapat pula memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan arbiter yang sama atau arbiter yang lain akan memeriksa kembali sengketa yang bersangkutan atau menentukan bahwa sengketa tersebut tidak mungkin lagi diselesaikan oleh arbitrase sehingga pengadilan negeri harus menyelesaikannya. 1. Permohonan pembatalan putusan menurut internasional. 1. Permohonan pembatalan putusan ICSID. 2a. Syarat formal penahanan pembatalan. 1. Permohonan pembatalan menurut ICSID hanya bisa dilakukan secara tertulis. Jika permohonan pembatalan dilakukan secara lisan, permohonan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formal dan dianggap tidak sah dan tidak akan mendapatkan tanggapan. 2. Permohonan pembatalan dialamatkan ke Sekretaris Jenderal ICSID jika putusan yang diajukan permohonan pendaftaran itu dikeluarkan berdasarkan ICSID
permohonan pembatalan harus diajukan ke Sekretaris Jenderal ICSID meskipun putusan itu dikeluarkan di Indonesia. Dengan demikian, setiap putusan yang dijatuhkan di Indonesia yang di dalam pemeriksaannya menggunakan ICSID, maka ketentuan yang tercantum dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun Nomor 30 Tahun 1999 yang mengharuskan permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berlaku. Hanya putusan yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang ketentuan prosedur bani saja yang bisa diminatkan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri.